Satu yang bakal kita singgahi sebelum ke surga itu sakaratul maut, kematian. Kalau kita kada mati, kada bakal ke surga. Bila mati ini kita persiapannya kada bagus, kada bakal sampai ke surga. Sakaratul maut merupakan sesuatu yang pasti dilalui oleh setiap manusia yang ingin ke surga. Nah, kita hitung, kalau aku kena sakaratul maut, apa bekal yang aku siapkan di masa sakaratul maut itu? Apa kira-kira bekal kita sagan sakaratul maut? Nah, walaupun kita punya bekal banyak, cuma kalau persiapannya kada bujur, itu kesusahan kita, kesulitan. Mesti duit banyak, cuma anaknya dalam tas, di bawah bagasi, ada kau ambil kita. Di pesawat tuh pesawat duit sering banyak kan, dibuat dalam kupur, di bagasi. Datang pegawai pesawat menawari barang apa kita, kawal nukar kita, kada kawal duitnya di bagasi, banyak kayak pesawat. Kenapa andaknya kada pas? Nah, bekal akhirat pun demikian. Yang diajarkan oleh Allah dan Rasul, ada amalia-amalia khusus yang disiapkan untuk tempat-tempat itu. Pertama yang kita mesti lalui itu adalah sakaratul maut. Nah, kayak apa cara supaya sakaratul maut ini husnul khatimah? Karena bila ini kada husnul khatimah, kada bakal sampai ke surga. Kalaupun sampai itu bisa macam-macam yang dilalui, susah payah. Nah, jadi kita hitung sejak dini sanggup untuk sakaratul maut supaya husnul khatimah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita? Ujar Nabi kita, kematian itu sesuatu yang sangat sulit. Sakitnya mati itu komplit rohani dan jasmani. Nah, itu sakitnya mati. Nah, satu sakitnya sakit penyakit dulu. Malaikat mencabut nyawa dari urat-urat. Itu sakit luar biasa. Ujar Nabi kita mengatakan sakitnya luar biasa. Ini Nabi yang mengisahkan. Satu itu. Sakit yang kedua sakit hati. Apa sakit hati? Meninggalkan anak, meninggalkan laki, meninggalkan bini, meninggalkan kabun, lagi nambisi kabun, meninggalkan mobil, bakal bisa membeli mobil, meninggalkan gedung, nambisi gedung. Sakitnya hati luar biasa. Kalau kita bisi gedung kita hilang sebuah, sakitlah hati, sakit. Mati bang, semuaan ditinggalkan. Bayangkan sakitnya hati orang hendak mati itu. Apalagi rumahku negananya, kenapa aku mati biniku kawin ke lain. Sakit benar hati mikirkan itu. Mana sudah penyakit di awak, tambah sakit hati. Bakal meninggalkan orang-orang yang dicintai, meninggalkan hal-hal yang dicintai. Jadi sakitnya mah itu komplit sakitnya. Nah, disitulah Nabi kita memberikan doa supaya kita nyaman menghadapi mati itu. Banyak doa, tapi kada semua doa untuk itu. Nah, Rasulullah dalam sebuah riwayat menyebutkan beliau berdoa, Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Ini doa dipakai Nabi. Allahumma a'inni 'alal maut, ya Allah tolonglah aku menghadapi kematian. Wa hawwinhu 'alayya, dan mudahkan itu mati atasku. Ini doa dibaca Nabi. Allahumma a'inni, ya Allah tolong aku 'alal maut menghadapi mati. Wa hawwinhu 'alayya, mudahkan mati itu atasku. Nah, kalau kita tak
takutan menghadapi mati, baca doa nih. Kada takutan, kada baca, kada bapak. Mun asa takutan mati, baca doa nih. Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Kada bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah, tolonglah aku menghadapi kematian dan mudahkan itu kematian atasku. Nah, itu doa. Yang kedua, menghadapi sakaratul maut itu ujar Nabi kita, akhbarani Jibril, aku dikabarkan oleh Jibril, anna la ilaha illallah unsul muslim inda mautih, bahwa la ilaha illallah teman penghibur kita waktu kita mati. Jadi dua itu sekada-kadanya persiapan kita yang kita perhitungkan sejak sekarang untuk menghadapi sakaratul maut itu. Pertama doa, yang kedua perbanyak la ilaha illallah. Perbanyak la ilaha illallah. Supaya apa? Karena la ilaha illallah ini akan menjadi teman menghibur kita pada waktu sakaratul maut. Bini kada kau menghibur, laki kada kau menghibur, anak cucu kada kau menghibur lagi. Yang bisa menghibur kita waktu sakaratul maut hanya satu, la ilaha illallah. Nah, jadi kalau kita beramal la ilaha illallah berapa sehari, itu kan di waktu sakaratul maut dia akan muncul menjadi penghibur kita, penentram hati kita menghadapi malaikat maut itu. Nah, jadi ini bekal yang mesti kita siapkan untuk menghadapi kematian. Yang kedua, yang mesti kita hadapi, mesti kita jumpai, fitnatul qabri, fitnah kubur. Kubur itu fitnah, kubur itu ujian. Sempit, gelap gulita, banyak cacing, banyak ular, ada ular macam-macam. Belum lagi munkar nakir, belum lagi himpitan kubur. Nah, kalau kita kada persiapkan itu sejak sekarang, pasti kesusahan masuk kubur. Kenapa? Karena kita kada pernah membiasakan masuk kubur. Kita kan pernah membayangkan kubur itu kayak apa. Tapi Nabi menyatakan bahwa kubur itu ujar Nabi tempat yang paling sulit. Kalau di situ kita kada punya persiapan, kada punya bekal yang khusus untuk kubur, kita kesusahan. Dihimpit kubur, datang malaikat munkar nakir yang luar biasa menakutkan munkar nakir. Nah, lalu apa Rasulullah mengajarkan kita untuk bekal khusus menghadapi fitnah kubur ini? Rasulullah menyatakan, man qara'a suratal mulk kulla lailah lam yadurruhul fattan. Siapa-siapa yang membaca surah mulk tabarak tiap-tiap malam, dia akan selamat dari fitnah kubur. Nah, baca surah tabarak kulla lailah, tiap-tiap malam baca itu, maka kubur kita akan luas, kubur akan terang, munkar nakir akan bisa kita jawab, himpitan kubur akan dicegah oleh surah mulk itu. Jadi orang-orang bahari mengamalkan tabarak itu persiapan untuk alam kubur. Persiapan alam kubur. Yang mana surah-surah lain di Al-Quran fungsinya tidak demikian. Surah Waqiah bagus tapi kada untuk kubur. Surah Yasin bagus tapi kada untuk khusus kubur. Yang untuk kubur ini surah Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu tiap-tiap malam kita siapkan juga bekal itu. Nah, yang kedua, Nabi mengatakan, menganjurkan untuk menghadapi kubur itu doa berlindung dengan Allah. Allahumma inni a'udzubika
min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Doa di tasyahud akhir biasa. Nah itu doa supaya kita selamat dari azab kubur, karena kubur pasti kita lalui, pasti kita masuki. Kalau kada ada persiapan kita akan susah. Kemudian yang ketiga yang kita akan hadapi al-muqsu fil qabri. Kita di kubur tuh diam. Berapa lawas kita diam di kubur? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bisa ribuan tahun kita di kubur. Nah, ribuan tahun di kubur kalau kada bekal kita bisa membayangkan. Jangankan 1000 tahun kita kada ada bekal, seminggu aja kita kada ada bekal. Nah ini dalam kubur sekian tahun kita, apa sanggup kita? Itu mesti diihsa, mesti dihitung. Kalau kita beriman dengan nama Allah Al-Muhsi, sembahyang ada kawal lagi di kubur, puasa ada kawal lagi di kubur, amaliyah kita di kubur putus. Nah Rasulullah mengajarkan, iza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salas. Jadi Nabi bila mati manusia putus sudah amal, kan bisa berbuat apa-apa lagi. Kita dalam kubur membaca la ilaha illallah kan jadi pahala lagi. Dalam kubur membaca salawat kan jadi pahala lagi, karena bukan zamannya taklif. Di kubur itu bukan zamannya kita dibebani untuk sesuatu. Nah jadi dalam kubur itu putus sudah amal, kada bisa apa-apa kecuali 3 hal. Nah 3 hal yang kada putus terus mengalir ke dalam kubur, walaupun kita sudah meninggal terus datang dalam kubur. Sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Nah sedekah jariyah kita bersedia sudah ada berwakaf semitir segi 4 tanah, 4 nukar orang bulah masjid, 4 dibangun masjid. Nah maka selama masjid itu disambahyang orang terus mengalir dalam kubur pahalanya. Ini yang menyamani di kubur, ini yang menyamani di kubur. Amal lain sudah kada bisa. Ada bertinggal sedekah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ada ilmu yang kita ajarkan yang diamalkan orang. Imam Bukhari mengumpul hadis, mengarang kitab hadis. Imam Bukhari 1000 tahun lebih yang lalu dibaca orang kitab Bukhari sampai hari ini, sampai pahalanya mengalir lawan sidin. Terang kubur sidin, luas kubur. Kenapa? Setiap kali orang baca kitab Bukhari sampai pahala. Itu ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Imam Ghazali mengarang kitab Ihya tahun 500-an Hijriah, para ribuan tahun sudah dibaca kitab Ihya sampai pahala Imam Ghazali. Tarang kubur sidin, lapang kubur. Kenapa? Karena ada ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Yang ketiga, waladin salih yad'ulah, anak salih yang mendoakan. Abahnya dalam kubur, anaknya yang berdoa, ya Allah ampuni dosa abah mama, ya Allah rahmati kubur abah mama, lapangan. Karena ini anak saleh, doanya diijabah Allah, nangkui tentarang kuburnya, lapang kuburnya. Nah kalau kita bersiap-siap untuk dalam kubur, antara 3 nih, baik ketiga-tiganya bagus lagi. Ada sedekah jariyah, ada ilmu yang dipakai orang, ada anak saleh yang mendoakan kita. Maka selama itu jalan, dalam kubur pun dapat nikmat, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngaji Nih Santri, tempat di mana kita bersama-sama untuk memperdalam ilmu agama dan menguatkan iman. Semoga sahabat semua selalu senantiasa dalam lindungannya, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya,
dan dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video ini kami akan berbagi ceramah dari guru kita, yaitu Kiai Haji Muhammad Baqir. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari video ini. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari kami. Mari kita bersama-sama meniti jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mengingatkan dalam kebaikan. Selamat menonton. Semoga konten yang kami sajikan bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.